Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya, Udara Mantio di Siaran Sehat. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk Sobat Sehat semuanya yang menyaksikan secara langsung lewat live Instagram Kementerian Kesehatan, Kemenkes_RI, maupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Kesehatan dan yang menyaksikan tayangan ulang di YouTube Kementerian Kesehatan. Baik, Sobat Sehat. Seringkali kita menyepelekan kesehatan gigi dan baru pergi ke dokter saat sudah terasa sakit. Padahal gigi yang terlihat sehat sekalipun bisa menyimpan masalah yang tidak bisa kita hindari. Salah satu adalah gigi bolong. Pertanyaan yang sering muncul, apakah gigi bolong ini sebaiknya ditambal atau justru dicabut? Kita akan bahas lebih dalam di siaran sehat kita pada sore hari ini bersama dengan narasumber kita yang merupakan dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial dengan dokter gigi Budi Susilo. Halo, selamat sore dokter Budi. Selamat sore Mas Audi. Selamat sore dokter Budi. Bagaimana kabar dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Nih. Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya dok ya untuk berbincang bersama kami di talk show siaran sehat kita kali ini ya dok. Baik, sahabat sehat, sebelum kita mulai talk show kita pada sore hari ini, seperti biasa ingin bertanya langsung kepada Dokter Budi, bisa aja langsung bertanya lewat live Instagram Kementerian Kesehatan, Kemenkes_RI, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau kirimkan ke WhatsApp di nomor 082136362018. Baik, Dokter Budi, banyak orang yang menyepelekan gigi bolong, padahal dampaknya ini bisa cukup serius. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat gigi berlubang dan kenapa kok gigi itu kok bisa berlubang dok? Terima kasih Sobat Sehat. Nah, ini gigi itu bisa berlubang itu karena memang ada sisa makanan yang nyangkut di permukaan gigi, Hmm. kemudian terkena air ludah, jadi asam. Nah, asamnya itulah yang dia itu akan menggerus permukaan gigi. Nah, Hmm. email itu permukaan tulang gigi yang paling keras. Nah, tapi dengan adanya asam yang diakibatkan campuran antara sisa makanan dengan air ludah itu pun email gigi itu bisa berlubang. Jadi Hmm. apabila nanti sudah berlubang, makanan lebih gampang nyangkut, makin susah dibersihkan. Apabila tidak ditambal, lubangnya itu akan terus makin dalam dan makin dalam. Nah, pasien awalnya kalau lubang cuman email saja tidak merasa sakit, tapi setelah sudah mencapai dentin, biasanya pasien merasakan linu saat kena air dingin atau mungkin pas kena makan makanan yang terlalu asam atau terlalu manis. Baru setelah itu nanti mendekati pulpa, itu pasien sudah mulai merasakan sakit itu, sakit yang tidak tertahankan dan terus menerus. Setelah Hmm. itu nanti kalau berlanjut, pulpanya itu malah jadi mati syaraf giginya. Hmm. Nah, saat syaraf giginya mati itu biasanya pasien malah tidak merasakan nyeri, tapi apabila daya tahan tubuh pasien sedang melemah, giginya itu akan nyeri saat dipakai untuk mengunyah atau gusinya itu membengkak. Nah, Hmm. apabila memang berlanjut setelah gusi membengkak itu bisa berlanjut sampai ke pipi bengkaknya itu apabila memang imun pasien itu sedang turun. Nah, apabila memang sampai pipi itu masih berlanjut karena pasien itu daya tahan tubuhnya memang pas itu turun, itu bisa sampai ke leher atau sampai ke area wajah. Hmm. Tergantung gigi mana yang berlubang yang menyebabkan infeksi tersebut. Kalau Hmm. gigi atas itu ya bisa sampai ke bawah mata, area hidung atau area pelipis. Tapi kalau gigi bawah itu bisa sampai ke area lidah, area dagu, area rahang, atau sampai Hmm. ke leher. Nah, itu Hmm. penyebarannya setiap gigi yang infeksi itu biasanya khas sekali penyebarannya, tapi berbeda-beda tergantung gigi mana yang menyebabkan infeksi tersebut. Oke, umumnya tuh gigi bagian mana dok yang biasanya tuh berlubang? Sebenarnya gigi manapun, baik gigi depan, tengah maupun belakang itu bisa berlubang. Tergantung memang sisa makanan itu nyangkutnya di area mana. Paling sering sih di area atas gigi ya, itu paling sering. Baru Hmm. berikutnya itu di sela-sela antara dua gigi. Hmm. Itu juga yang kedua paling sering. Baru berikutnya tuh di dekat sekitar gusi. Itu juga sering juga sisa makanan nyangkut di situ, terus berlubang giginya. Oke, baik. Nah, apa sih, Dok, akibatnya jika kita mengabaikan gigi berlubang gitu dan ya tidak cepat untuk periksakan ke dokter? Apa benar ini bisa membahayakan kesehatan kita juga, Dok? Betul, sangat terkait sekali. Jadi apabila gigi berlubang itu di tengahnya itu kan ada namanya pulpa atau ruang kosong dalam gigi yang isinya syaraf. Nah, itu ruang kosongnya itu bisa jadi semacam kayak
pipa ya, pipa penghubung antara dunia luar dengan di dalam rahang. Jadi apabila memang ada bakteri di rongga mulut, ada gigi berlubang, bakterinya itu bisa masuk dari lubang gigi tersebut masuk ke pembuluh darah. Nah, bakterinya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh bahkan. Makanya orang sakit gigi itu seringnya tuh demam kalau pas lagi akut-akutnya. Nah, itu bakterinya bisa nyangkut sampai ke jantung, bisa nyangkut ke beberapa tempat lainnya. Untuk sebaran yang jauh itu biasanya lewat pembuluh darah. Mm-mm. Makanya ada beberapa penyakit jantung juga yang resiko tertinggi disebabkan oleh sakit gigi itu ada. Seperti infeksi klep jantung. Nah, itu paling sering memang dari gigi juga. Dari bakteri yang masuk lewat pembuluh darah melalui gigi berlubang. Tapi ya banyak sekali sih. Yang paling sering memang sakit dan bengkak di gusi itu yang paling sering. Itu Iya, iya, sih. iya. Dan menariknya semenjak CKG program CKG ini diberlakukan ya dok ya, ternyata kalau saya baca-baca di berita gitu di berbagai daerah gitu, salah satu masalah kesehatan yang ditemuin itu justru gigi dok. Nah ini Ya. cukup menarik nih dok ya. Kapan jadi kita tuh waktu yang tepat untuk periksakan diri ke dokter ya terkait masalah gigi ini nih, untuk mendeteksi ini kita gigi ada bolong atau enggak gitu. Sebenarnya kalau idealnya itu semenjak orang itu giginya sudah tumbuh atau semenjak anak itu usia sekitar 3 bulan, itu sudah mulai diajak ke dokter gigi. Nah, yang diedukasi itu nanti orang tuanya. Sebenarnya apabila edukasinya itu tepat, seorang bayi itu pun bisa sampai dewasa itu tidak memiliki gigi berlubang itu bisa. Asal Hmm. dipantau, perawatan di rumah bagus, edukasinya baik, orang tua memahami, dan dilakukan betul di rumah, itu bisa, tidak berlubang sama sekali itu bisa. Namun terkadang memang masyarakat itu tidak menganggap penyakit gigi itu sebagai sesuatu yang penting karena memang tidak kelihatan, tidak mengganggu estetika dan dianggapnya itu disembunyikan aja bisa. Nah, tapi sebenarnya itu banyak sekali orang yang mengeluh sakit gigi. Hampir semua orang itu punya keluhan sakit gigi. Nah, makanya kalau dilakukan pemeriksaan itu dari program pemerintah, sebenarnya masuk akal sekali apabila hampir semua orang itu memiliki penyakit gigi memang. Cuman Hmm. mereka biasanya malas untuk memeriksakan karena takut, mungkin takut sakit, takut mahal, atau mungkin takut, ya banyak ketakutan dari pasien untuk datang ke dokter gigi memang. Hmm, oke ya memang masalah gigi ini jadi cukup umum kalau karena mungkin sudah diedukasi gitu kan, tapi mungkin tidak dijalankan dengan konsisten ya. Padahal Nah, tadi dokter bilang ya kalau misalkan kita menjalankannya gitu, orang bisa nggak punya masalah gigi selama seumur hidup gitu. Nah, bisa. nah, kemudian jika sudah ditemukan gigi yang bolong nih, itu dalam kondisi apa, dok? Tindakan yang biasanya diambil, biasanya kan kalau nggak ditambal, dicabut. Nah, kalau ditambal tuh pada kondisi seperti apa yang masih bisa ditambal, tapi kondisi seperti apa yang gigi itu emang harus dicabut? Jadi kalau dari giginya sendiri, memang kalau giginya itu normal, fungsional bagus, letaknya baik, dan dia menunjang estetika, itu gigi berlubang disarankan untuk ditambal, jangan dicabut. Nah, apabila giginya itu memang dia tuh masih lubangnya mencapai email, mencapai dentin, itu biasanya masih bisa ditambal. Tapi apabila sudah mencapai ke pulpa, nah itu biasanya kalau tidak menggunakan asuransi itu cukup mahal. Nah, Hmm. terkait biayanya memang kadang pasien itu juga mikir-mikir kalau dicabut itu murah, kalau ditambal itu agak mahal kalau udah sampai pulpa. Nah, Hmm. cuman memang gigi itu banyak pertimbangan, Mas. Pertimbangan pertama itu giginya itu memiliki fungsi estetika. Nah, kalau gigi depan itu rata-rata itu dipertahankan. Terus nanti gigi yang berfungsi untuk mengunyah itu rata-rata dipertahankan. Nah, kalau giginya itu ada di tengah tapi posisinya abnormal, itu disarankan dicabut karena dia tidak berfungsi untuk mengunyah. Atau gigi paling belakang yang posisinya miring itu juga apabila berlubang disarankan dicabut karena untuk penambalan sulit dan tidak berfungsi untuk mengunyah. Hmm. Jadi memang teknologi sekarang ini membuat gigi tinggal sisa akar pun itu bisa ditambal dan diperbaiki kembali bahkan. Nah, itu sama spesialis konservasi namanya untuk memperbaiki gigi yang tinggal akar dibangun kembali. Tapi memang butuh analisa lebih ya, maksudnya harus pemeriksaan secara langsung. Kira-kira kerusakannya itu sudah separah apa dan apabila masih bisa diperbaiki, biasanya disarankan diperbaiki kalau memang dia memiliki fungsi estetika atau fungsi pengunyahan. Nah ini menarik ya, karena banyak orang yang takut itu untuk penanganan gigi lebih lanjut itu antara ditambal sama dicabut itu kan takutnya bisa karena sakit juga bisa karena biayanya gitu.
Iya. Tapi apakah benar dok ya, ditambal atau cabut gigi itu tuh emang menakutkan itu ya, menakutkan dalam hal ini rasa sakitnya. Dan bagaimana teknologi kedokteran gigi ini sekarang bisa mengatasi rasa sakit pasien. Sebenarnya teknologi yang terbaru sekarang ini tuh sudah membuat pasien itu bisa menjalani suatu proses pencabutan gigi itu tanpa rasa sakit sebenarnya. Kan sekarang sudah ada namanya anestesi juga, teknologi juga sudah makin maju. Terus alat untuk membius sebelum cabut gigi itu juga sudah makin maju sekarang. Ada seperti namanya CitoCheck yang jarumnya kecil, yang membuat kita tuh melakukan anestesi itu lebih mudah dan efektivitasnya lebih tinggi. Dan tingkat keberhasilan anestesi itu juga jauh lebih tinggi sekarang ini. Jadi pasien itu sekarang ini sebenarnya sudah sangat dimanjakan dengan teknologi sebenarnya. Hmm. Apalagi dengan adanya BPJS itu juga bisa di cover dengan BPJS untuk pencabutan gigi ini ya. Cuman kalau untuk penambalan gigi ada yang penambalan dasar, ada yang cukup kompleks, ada yang estetika. Memang kalau yang estetika itu terkadang tidak di cover BPJS. Jadi ya disesuaikan dengan kemampuan pasien kalau yang itu. Oke, baik. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana mekanisme ya atau prosedur dalam tindakan dari eh, gigi bolong ini nih ya, tambal atau cabut. Kalau di cabut itu dalam kondisi seperti apa nih pasien yang memang bisa untuk dilakukan tindakan seperti ini? Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu? Jadi kalau misal kita berbicara masalah gigi berlubang, kalau memang dia lubangnya masih dangkal sedalam email, itu sebaiknya ditambal aja. Tapi kalau sudah agak dalam, sudah mencapai dentin, itu biasanya masih bisa ditambal juga. Namun apabila sudah mencapai ke pulpa, itu biasanya butuh namanya perawatan syaraf gigi, itu butuh beberapa kali kunjungan memang. Dan memang ada yang berhasil, ada yang gagal, tergantung seberapa parah lubang giginya. Nah, berikutnya kalau pasien itu giginya sudah tinggal akar dan sekiranya itu susah untuk dipertahankan, itu memang disarankan dicabut. Nah, tapi kalau memang pasien itu memiliki kondisi penyakit tertentu atau mungkin kondisi-kondisi yang mempersulit untuk pencabutan gigi, itu sebenarnya tetap bisa dikondisikan oleh dokter spesialis bedah mulut. Kan yang agak sulit itu pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol, dengan penyakit dalam yang tidak terkontrol. Pasien pernah kemoterapi, pernah terapi radiasi, atau mungkin mereka memiliki kelainan-kelainan jantung atau yang memang berat-berat. Kadang butuh analisa lebih memang untuk pencabutan gigi itu. Nah, itu nanti ada sistem rujukan. Kalau misalnya nanti dokter gigi umum tidak bisa, akan dirujuk ke spesialis bedah mulut. Kalau misal memang di RSUD bedah mulut nggak bisa, akan dirujuk ke rumah sakit tipe A. Kalau tipe A itu biasanya hampir semua kasus untuk pencabutan gigi itu bisa dilakukan. Walaupun kadang butuh dikondisikan dulu ya kondisi tubuhnya biar aman, setelah itu baru dicabut giginya. Nanti setiap komplikasi itu bisa ditangani kalau di rumah sakit yang sudah ada spesialis bedah mulutnya untuk pencabutan gigi tersebut. Kalau gigi ditambal itu, dok, bisa copot lagi nggak sih dok, tambalannya gitu? Sebenarnya antara gigi dengan tambalan itu tambalan itu makin bagus. Itu pemuaiannya itu menyamai pemuaian gigi. Nah, Hmm. makanya memang gigi yang sudah ditambal itu apabila kena air dingin dia mengkerut, kena air panas dia mengembang. Nah, pemuaian antara gigi dengan tambalan itu kalau misal tidak setara, nah itu memang resiko terjadi suatu kebocoran atau retak itu makin tinggi kalau misal pemuaian antara tambalan dengan gigi itu tidak sama. Hmm. Jadi memang gigi itu kalau sudah ditambal itu tetap bisa copot. Nah, itu tetap bisa. Nah, Hmm. tergantung teknologi bahan tambalnya, terus teknik penambalannya, terus bagaimana cara pasien merawatnya. Terus di awal itu kerusakannya sebesar apa itu menentukan keawetan maupun prognosis hasil dari tambal gigi itu. Hmm, oke baik. Nah ini kalau kita ngomongin soal tambal gigi tadi, tergantung salah satu adalah perawatan pasien setelah tindakannya. Nah setelah diberikan tindakan tambal, bagaimana supaya tambalan gigi itu tuh kokoh dan nggak bocor nih, dan bertahan cukup lama. Kalau bisa sih seterusnya gitu kan, nggak bocor-bocor sampai mungkin kalau dia waktu kecil ya ditambal sampai gede dia nggak pernah bocor gitu tambalannya. Ya memang untuk tambalan gigi itu perawatannya hampir sama dengan merawat gigi asli ya dengan sikat gigi rutin, terus penggunaan benang gigi, terus apabila nanti memang ada nampak suatu garis atau tanda-tanda kebocoran itu segera datang ke dokter gigi. Memang untuk bisa menjamin tambalan tidak bocor dari kecil sampai dewasa atau agak lama itu tergantung di awalnya tuh menggunakan bahan tambal apa, terus teknik yang seperti apa. Kan ada yang berlubang terus ditambal begitu saja, ada yang tambalan logam, ada tambalan resin komposit,
Ada yang menggunakan mahkota jaket, ada yang berbahan dasar itu logam, ada yang berbahan dasar itu seperti porselen yang sangat kuat. Memang itu makin tinggi teknologinya, makin mahal bahannya itu rata-rata memang makin awet sih untuk Hmm. tambalannya itu. Oke, baik. Berarti ada pengaruh dari sananya juga. Tapi ya Ada memang pengaruh paling dari sana juga, ya, iya. tapi memang paling bisa tuh yang gimana pasien merawat giginya setelah ditambal ya, Dok ya. Iya, Gitu. Nah, ini ngomongnya soal merawat gigi nih, Dok ya. Tentunya kita kepengennya kan giginya nggak lubang ya, nggak pernah Mm. lubang gitu sama sekali. Jadi gimana, Dok ya? Tips-tips yang bisa dilakukan ya supaya masyarakat ini terhindar dari gigi berlubang bahkan sejak dini. Nah, itu gimana, Dok? Nah, agar gigi tidak berlubang, itu jangan sampai sisa makanan tuh nyangkut terlalu lama di permukaan gigi. Nah, itu caranya ya gosok gigi sehari 2 kali, terutama sehabis makan dan sebelum tidur. Berikutnya adalah kalau ada sisa makanan nyelip di antara dua gigi yang tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi, itu menggunakan benang gigi. Nah, berikutnya adalah kalau pasien itu memiliki gigi impaksi atau geraham bungsu yang miring atau terpendam, itu dengan sikat gigi atau benang gigi itu tidak bisa. Nah, itu emang harus diperiksakan saat usia 16 tahun itu gigi impaksinya, gigi geraham bungsunya itu sebaiknya diambil apa enggak. Karena kalau misalnya memang wajib diambil tapi nggak diambil, itu beresiko membuat gigi-gigi depannya itu akan berantakan. Nah, Hmm. gigi yang berantakan itu nanti makanan gampang nyangkut, susah dibersihkan. Nah, artinya yang berantakan itu memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gigi berlubang. Hmm. Gitu ya, Oke. memang kalau bisa rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi mungkin ya lebih baik ya, apalagi ada asuransi BPJS, terus ke puskesmas itu juga gratis. Itu memang sebaiknya dimanfaatkan kalau bisa. Ya, apalagi ada CKG ya. CKG itu juga salah satu pemeriksaan itu pemeriksaan gigi nih. Jadi Iya, perlu dilakukan dan dimanfaatkan nih. Jadi iya. kalau misalkan ada makanan yang nyangkut di sela gigi dok itu baiknya pakai benang gigi dok, bukan pakai tusuk gigi. Kalau pakai Wah, tusuk kalau gigi, tusuk tusuk gigi itu dokter gigi itu benci sekali dengan tusuk gigi karena itu sangat merusak gusi. hmm, Itu sangat tidak direkomendasikan kalau untuk dokter gigi. Sarannya iya, pasti benang gigi. Sikat hmm. gigi atau benang gigi kalau memang belum tuntas. Iya, soalnya kalau ada makanan apa kalau makan daging gitu kayak ayam, rendang gitu kan suka nyangkut nih di sebelah sini nih Iya. biasa paling belakang gitu. Nah, orang kalau di warung makan biasanya disediakan tusuk gigi. Ya, memang Biasanya edukasi habis ya. ya. Nanti dia ngambilnya dicongkel-congkel gitu. Emang Mm. tidak disarankan ya, Dok ya? Sangat tidak disarankan itu. Karena memang Hmm. edukasi masyarakat tentang benang gigi itu juga belum begitu belum begitu dipahami masyarakat ya. Mungkin kalau di Eropa atau di Australia itu mungkin sudah pada tahu itu karena memang di sana edukasi tentang benang gigi dan memang perawatan gigi di sana itu mahal sekali dan sangat Hmm. memperhatikan kesehatan gigi. Kalau di sana sih udah sangat memperhatikan. Ya di Indonesia ini sudah sedikit demi sedikit sudah mulai memahami juga pentingnya menggunakan benang gigi memang. Dan Itu terus juga kita usahakan sih. dan juga penggunaan ini dok ya sikat gigi ya apa menyikat gigi 2 kali sehari ini juga kadang-kadang ada beberapa orang yang sikat gigi cuma sekali dalam sehari itu kan bahkan dia sebelum tidur jarang sikat gigi karena kejadian adalah dia ketiduran jadi nggak sempat sikat gigi. Iya, ini Iya. tentu ini merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan juga dok ya supaya terhindar dari apa namanya eh, gigi berlubang tadi. Nah, dok, untuk beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat nih, dok ya sudah masuk. Saya mulai dulu nih dari wish_ly. Kalau dibiarkan bolong lama gimana dok? Nah, tadi kita sudah sempat bahas ya. Cuma mungkin dokter bisa kasih tahu lebih dalam nih ya. Kalau misalkan gigi bolong terus dibiarin lama gitu itu gimana dok? Apalagi kalau misalkan case-nya adalah dia lagi banyak tugas keluar dinas dan lain-lain gitu dok, nggak sempet ke dokter gigi gitu kan? Apalagi uh, kalau ke dokter gigi tuh pikirannya tuh aneh antrinya lama nih gitu, jadi malas ke dokter gigi gitu. Nah ini kalau dibiarin bolong gini gimana dok? Kalau gigi bolong dibiarkan lama itu paling simpel itu makanan gampang nyangkut, susah dibersihkan, bikin bau mulut. Nah, itu pertama itu. Berikutnya yang simpel juga nggak bikin apa-apa itu dia kalau banyak sisa makanan gampang nyangkut, susah dibersihkan tuh nanti lubangnya akan makin besar. Hmm. Nah, itu baru nanti pada tahap berikutnya apabila nanti memang sisa makanan nyangkut di situ dan jadi pertumbuhan bakteri. Nah, infeksinya dari bakteri itu bisa masuk sampai ke bawah akar gigi. Nah, itu bisa menyebabkan gigi itu jadi sakit, saat mengunyah itu nyeri, gusi itu bengkak.
Nah, dalam kondisi yang lebih parah memang bengkaknya bisa sampai ke pipi atau sampai ke area rahang atau ke area muka. Jadi itu ya, Gitu. sobat sehat ya. Intinya gini, kalau gigi bolong kelamaan gitu kan, makan enak apapun nggak ada rasanya, soalnya pasti sakit. Jadi, Cuman memang nggak selalu sakit sih gigi berlubang itu. Biasanya sakit itu kalau pas lagi banyak penumpukan bakteri, kondisi akut, daya tahan tubuh melemah, lagi banyak tugas, banyak deadline, imun turun. Nah, saat imun turun itulah biasanya nanti gigi berlubang itu bikin masalah. Tapi kalau iya. pas lagi fit-fit saja sih jarang sih. Nah, makanya jangan sampai nanti pas lagi ada acara penting, Hmm. saat itulah gigi berlubang bikin masalah. Nah, itu jangan sampai, makanya memang pas kondisi baik itu ya dirawat biar nanti Iya. tidak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Iya, apalagi bengkak ya, itu bikin penampilan jadi nggak estetik gitu. Jadi Bener banget. sebaiknya memang segera gitu. Misalkan mau ada hajatan besar, misalkan mau nikah gitu kan, ya, mendingan periksa gigi dulu tuh. Nanti jangan mau mau Nah, iya, kalau sikat gigi ya, ya gimana mau capek ya. Oke, iya. kemudian ada Mas Nur underscore ID. Gigi hitam, apakah harus dicabut dok? Terutama gigi bagian depan. Jadi kalau gigi hitam itu tidak harus selalu dicabut ya. Memang kalau misalnya setelah dianalisa atau hitamnya cuma bagian email saja atau dentin saja, tetap sebaiknya ditambal. Karena dia memang memiliki fungsi estetika untuk senyum. Untuk bicara pun itu juga penting. Karena kalau gigi depan itu ada yang hilang satu atau dua, itu nanti ngomong S atau apa itu susah, huruf S gitu. Itu Hmm. nanti malah air ludahnya pada nyemprot gitu kalau giginya Hmm. ompong. Itu fungsi estetika, fungsi bicara. Berikutnya adalah fungsi pengunyahan. Nah, Hmm. kalau gigi depan itu nanti banyak yang ompong itu buat makan kerupuk atau gigit roti itu nggak akan kepotong itu. Hmm. Jadi fungsinya sangat banyak sekali gigi depan itu. Walaupun sebenarnya gigi belakang juga penting untuk pengunyahan ya, biar nggak kempot dan lain-lain. Iya, 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 Kalau bisa iya. ditambal, saran saya ditambal memang yang hitam itu. Oke, berarti sebaiknya ditambah lah dok ya. Idealnya kalau masih bisa ditambal, ditambal. Hmm, oke baik. Kemudian dari TV underscore 02, dok mau tanya, kalau sudah PSA tapi tetap sakit dan kadang ngilu kena air, dokter, gimana ya dok? Apakah harus ditambal kembali? Nah, kalau PSA itu perawatan syaraf gigi, dia itu sudah dirawat bagian akar gigi, bagian tengahnya akar gigi itu. Memang perawatan syaraf gigi itu tetap ada kemungkinan berhasil, tetap ada kemungkinan kecil gagal itu juga ada. Hmm. Nah, apabila memang gagal atau tidak steril atau masih ada pertumbuhan bakteri, yang dirasakan pasien itu ya memang masih kadang agak nyeri-nyeri sedikit, kadang buat ngunyah itu ya sakit, kadang bengkak di gusi, kadang linu. Nah, itu alangkah baiknya memang kontrol. Kalau memang nanti bisa diperbaiki perawatan syarafnya lebih baik, tapi kalau misal memang dia kok sangat mengganggu sakit giginya ya mungkin bisa dicabut atau nanti bisa dikasih opsi perawatan lainnya sama dokter gigi. Kemudian dari Imno Tusen, dok, kalau misalnya gigi itu dicabut, nah si gigi ini bisa numbuh lagi nggak dok? Ini mungkin baik yang nanya juga nih ya, kalau gigi dicabut itu tuh giginya bakal tumbuh lagi apa gimana gitu? Jadi kalau gigi susu itu setelah dia lepas akan ada gigi penggantinya. Tapi gigi dewasa itu yang tumbuh dari usia 6 tahun, 6 tahun baru tumbuh sampai usia 12 tahun itu baru tumbuh, itu gigi permanen. Nah, kalau Hmm. gigi permanen itu memang dipakai seumur hidup. Jadi dia sekali tumbuh nggak akan ada penggantinya memang. Jadi nggak akan tumbuh lagi kalau lepas. Itu beda sama gigi itu ikan paus yang bisa tumbuh lagi. Iya, jadi ya ada yang bisa tumbuh lagi, ada yang bisa nggak tumbuh lagi ya dok, tergantung di mana lokasinya dok ya. Nggak tergantung usianya. Oh Kalau gigi tergantung susu usianya. ada penggantinya, tapi kalau setelah gigi susu lepas semua diganti gigi permanen, yang gigi permanen itu nggak akan ada penggantinya kalau lepas. Mm-mm. Iya, biasanya kalau kayak anak kecil gitu dok ya, kan giginya suka cabut kan, copot sendiri gitu, tapi ntar dia tumbuh lagi gitu. Nah, kalau misalkan yang gigi dewasa itu dok yang mungkin yang nggak bisa tumbuh lagi ya dok ya. Betul, betul, iya. Hmm, oke baik. Baik, sobat sehat dan juga Dokter Budi, kita sudah memasuki pengunjung dari siaran sehat kita pada sore hari ini. Boleh Dokter Budi untuk memberikan pesan-pesan sehat sebagai closing statement dalam talk show kita sore hari ini, Dok. Silakan. Ya, kalau pesan saya ya namanya gigi itu adalah aset yang sangat berharga. Karena saat kita dewasa mungkin kita belum menyadari pentingnya gigi itu seperti apa, kita makan ya enak-enak aja. Tapi setelah nanti kita berusia gitu mungkin usia sekitar 30, 40, 50, saat nanti kita tuh sudah mulai sukses, sudah bisa beli apa saja, makan apa saja bisa, itu tetap nggak akan terasa nikmat
kalau giginya tuh pada hilang. Hmm. Jadi memang kenikmatan saat kita tuh sudah bisa beli apa-apa itu salah satunya bisa mengunyah makanan dengan baik, merasakan makanan enak. Nah, memang gigi palsu itu tetap nggak akan bisa menyamai gigi asli memang. Walaupun sekarang ini sudah ada teknologi seperti implan ataupun gigi tiruan yang sangat bagus, tapi memang paling nyaman dan paling nikmat itu mengunyah makanan menggunakan gigi asli. Jadi apabila memungkinkan, jangan sampai berlubang, jangan sampai ditambal, tapi targetnya adalah jangan berlubang sama sekali. Kalau bisa seperti itu dengan perawatan-perawatan yang sudah sering diedukasi oleh para dokter gigi di Instagram pun saya rasa juga banyak edukasi-edukasi itu. Jadi besok setelah dewasa kita akan menyadari penting sekali untuk merawat gigi itu. Jangan Hmm. sampai menyesal. Iya ya, jadi itu penting banget ya, sobat sehat ya. Jadi mau kita sukses apapun, kita pasti memimpikan, oh aku pengen makanan ini, makan itu, ya kan Hmm. nggak bisa beli beli makanan mahal gitu kan ya. Nggak bisa ngunyah gara-gara giginya berlubang Iya, gitu kan. Ya, percuma. ya percuma aja gitu. Ujung-ujungnya ntar uangnya malah habis buat perawat gigi gitu kan, sayang banget Nah, gitu. Jadi iya, sebenarnya iya, perawatan gigi itu sederhana ya kan. Sikat iya, gigi yang rajin ya kan, hindari makan makanan manis juga ya dok ya. Maksudnya makanan manis dikurangin supaya dia nggak menyebabkan plak gitu di giginya iya, gitu kan. Dan jangan lupa untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Salah satu adalah cek kesehatan gigi. Soalnya iya, disitulah kita bisa tahu nih kondisi gigi kita tuh bagus atau enggak. Ya, betul, jadi sudah diberikan fasilitas, silahkan dimanfaatkan ya, sobat sehat ya, betul, sehingga kita bisa betul. menikmati hidup dan juga hasil kerja keras kita. Oke, Iya. terima kasih Dokter Budi atas pemaparan materinya pada sore hari ini dalam Talkshow Siaran Sehat ya dok ya. Semoga sehat selalu dokter dan selamat menjalankan. Amin, amin. Terima kasih Mas Audi. Ya, Baik, Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mendengarkan lewat streaming di aplikasi Radio Kesehatan maupun di live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan juga yang menyaksikan secara langsung lewat siaran ulang di YouTube Kementerian Kesehatan. Silakan ya, Sobat Sehat yang mungkin bisa berkomentar ya atau bercerita mengenai masalah-masalah gigi yang Sobat Sehat alami gitu di kolom komentar ya, mungkin kita bisa saling berbagi. Oke? Itu saja untuk siaran saya kita pada sore hari ini ya. Kita akan ketemu lagi nanti di program-program talk show Radio Kesehatan lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan saya Audi Ramantio beserta dengan Dr. Budi pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.